dipersembahkan oleh Assalamualaikum pemirsa TV 9 Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Sevina Yulandari dalam podcast Ruang Publik yang dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Pada segmen kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting mengingat kita tinggal di provinsi yang dengan letak geografis yang cukup kompleks ya, sehingga menyebabkan kita sering menghadapi potensi bencana alam. Dan untuk membahas topik kali ini saya tidak mungkin sendiri, pastinya saya bersama narasumber hebat, yakni wakil rakyat yang dikenal dekat dengan rakyat dan sering menyuarakan aspirasi masyarakat. Assalamualaikum Pak Husnul Arif. Waalaikumsalam Mbak Sevina. Alhamdulillah bisa hadir di TV 9 saya. Benar, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Sehat Sevina ya? sehat? Alhamdulillah, Pak. Makanya di sini nih. Alhamdulillah. Harus sehat itu aman. Sehat dan bahagia. Betul. Oke. Siap. Sebelum mulai dulu nih, Pak, saya mau tanya kita panggilnya apa nih, Pak? Saya Biasanya masih kan lumayan dipanggilnya- muda sebenarnya. Iya, benar. Biasanya Cuman kan kelihatan dipanggilnya- tua gitu. Duh, Oh, enggak. Nggak bisa apa Enggak saja. Ya, Bapak boleh, Mas boleh. Bapak boleh, Mas boleh. Iya. Pak siapa? Pak Husnul, Pak Arif, Pak Pipin. Pak Arif. Tapi kalau soalnya ini Surabaya, Jawa Timur, jadi Iya. Pak Arif. Pak Arif ya. Kalau Kediri nanti Pak Pipin aja. Oh, kalau di luar Pak Pipin. Iya. Oke, selamat. Gimana, Mbak? Pak Pipin Ya. ini kan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Insya Allah Betul. gitu. Dari Dapil 8 Kota, Kota dan dan Kabupaten, Kabupaten Kediri. betul ya. Iya. Dari Partai Fraksi Nasdem. Betul. Betul sekali. Nasdem. Oke, Pak Pipin. Ya. Pak Pipin kan seringkali menyuarakan tentang mitigasi bencana. Iya. Kalau boleh tahu selama menyuarakan, selama berkeliling gitu ya, bagaimana sih Pak sebenarnya mitigasi bencana di daerah-daerah rawan bencana yang ada di Jawa Timur ini? Iya. Jadi mitigasi bencana sebuah keharusan, Mbak ya. Iya. Rananya memang dari teman-teman BPBD kalau kita bicara di kabupaten kota. Kalau rananya di nasional berarti ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mitigasi yang sudah dilakukan oleh kota kabupaten harusnya sudah berjalan karena setiap kabupaten biasanya sudah membentuk satgas kebencanaan. Ada desa tangguh bencana juga kalau kita bicara breakdown sampai bawah yang sudah melakukan tindakan proaktif, preventif, bagaimana mengantisipasi, mencegah sampai begitu terjadinya bencana, dan terakhir di penanggulangannya. Prinsip rata-rata Pemkab maupun Pemkot itu sudah siap siaga. Tapi ketika bicara bencana, ini adalah force major. Force Mayor, benar sih. Satuan ukurnya tidak kemudian bisa terukur pasti. Banjir yang mungkin biasa terjadi di bulan-bulan tertentu, hujan yang biasa kita prediksikan di bulan-bulan tertentu, bahkan Gun and Rose itu sudah memprediksikan bahwa hujan peaknya itu ada di bulan November. Sekarang nggak berlaku lagi November rain itu. Global warming Iya kan? ya. Karena sudah ada Januari, Februari tetap ada hujan. Nah, sehingga bicara force major ini meluas, Mbak. Ini yang kemudian upaya-upaya preventif, yang upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kota, kabupaten maupun provinsi ini akhirnya di luar kemampuan, kemudian terjadilah sebuah bencana. Maka upaya selanjutnya adalah bagaimana membuat atau membentuk sebuah tim, sebuah standar operasional prosedur menangani bencana. Tidak hanya pencegahan, penanganan sampai pemulihan. Ini yang harus kemudian terukur dan terstruktur. Diperhatikan gitu ya Pak ya. Betul, Mbak Sevina. Mitigasi bencana berarti Iya. mitigasi bencana itu bukan hanya soal tanggap darurat, Iya. tapi juga persiapan, perencanaan, Iya. dan sistemnya itu Iya, ya. pencegahan sampai penanggulangannya. Supaya dampak dan resikonya tidak terlalu besar gitu. Betul, Mbak Sevina. Betul Iya. ya, Pak. Pak Pipin, Iya. sebagai Pak Arif, mohon maaf, Iya. kebiasaan manggilnya di luar rakyat Jawa Timur Iya, kan iya, iya. kebiasaannya manggilnya Pak Pipin ya. Nggak apa-apa, aman. Iya. Sebagai Wakil Iya. Ketua Komisi di DPRD Jawa Timur, bagaimana Pak Arif ini melihat peran DPRD dalam kesiapsiagaan bencana itu sendiri, Pak? Ya, sesuai dengan fungsi kami, Mbak. Di sini ada pengawasan.
ada juga kita bicara penganggaran maupun pembuatan perda. Tentunya Pemprov Jawa Timur ini sudah memiliki landasan hukum, payung hukum terkait dengan kebencanaan. Kalau boleh kami menyadur, ini ada beberapa juga yang sudah berjalan, baik dari Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027, ini membahas terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian ada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur. Ada Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian ada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang penanganan keadaan darurat bencana di Provinsi Jawa Timur. Ini kita bicara regulasi, bicara terkait dengan payung hukum atau undang-undang antisipasi dan penanggulangan bencana. Kemudian di luar itu ada kita bicara fungsi kami di penganggaran. Kami di Komisi D juga berkomunikasi intens dengan teman-teman dari Bina Marga yang menjadi mitra kami, bahwa Bina Marga ini kita bicara satuan jalan, satuan jembatan, itu menjadi tupoksi mereka. Kemudian Dinas Sumber Daya Air, bahwa sungai yang memang ranahnya BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, baik Berantas maupun Solo, meskipun itu ranahnya adalah dari Kementerian Pusat, tapi ada sinergitas dengan PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Nah, maka kami komunikasi apa tindakan-tindakan yang kemudian diperlukan, dan diskusi juga terkait dengan penganggaran maupun kemampuan fiskal kita. Dari sisi pengawasan, kami sering turun untuk datang di beberapa kabupaten kota. Kami dari Komisi D merind call, ayo bersama-sama kita kedepankan mitigasi bencana, khususnya pada musim-musim hujan, musim-musim yang kemudian tidak biasa. Ada antisipasi lebih awal yang perlu dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah, baik kota kabupaten, yang bersinergi dengan Pemprov. Gitu Mbak Safina. Seperti yang saya tahu, seperti yang saya baca-baca ya Pak ya, Pak Arief ini kan aktif menggaungkan kolaborasi OPD dengan masyarakat. Berarti itu yang Pak Arief sampai saat ini tekankan terus ya Pak ya. Bagaimana itu rencana ke depan, kolaborasi seperti apa yang Pak Arief inginkan? Kolaborasi apapun itu pasti penting ya Mbak Safina. Jadi sebuah gagasan ini dibilang akan berhasil ketika ini hasilnya dirasakan oleh kebanyakan orang. Betul. Gagasan, ide yang bagus kemudian hanya pada kelompok tertentu dan dinikmati oleh kelompok tertentu, ya berarti belum berhasil. Jadi ketika apa yang kemudian kami dorong untuk Pemprov, dalam hal ini adalah mitra kami khususnya, bahwa kolaborasi masyarakat ini menjadi sangat penting. Di antaranya ketika bicara mitigasi bencana adalah kita bicara sosialisasi tentunya. Sosialisasi. Bagaimana sosialisasi ini melibatkan partisipasi publik, melibatkan masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana, bahwa ketika ada kejadian apa yang harus dilakukan. Edukasi ini penting. Betul. Gitu kan? Dan persiapan apa sebelum terjadi kejadian itu juga lebih penting. Nah, komunikasi ini yang harus terus digalakkan. Cuman kadang masyarakat kita gitu kan diajak untuk bekerja sama seperti itu, ya manusiawi. Mungkin ada yang sebagian akhirnya insya Allah lah, enggak apa-apa lah dan seterusnya gitu kan. Betul, pasrah ya Pak ya. Kalau ada bencana pasrah sih deh. Lebih tepatnya bukan baca sih, artinya menganggap potensi kejadian itu kecil gitu, mungkin begitu. Berarti kayak mungkin enggak lah, belum ada kejadian gitu, nanti gitu aja gitu. Betul begitu. Iya, sehingga meluangkan waktunya untuk sosialisasi atau ikut berpartisipasi sosialisasi itu agak sedikit kurang gitu. Berarti kan berarti tantangannya saat ini selain karena mungkin untuk masyarakat yang susah dijangkau ya Pak ya, di dalam itu juga ada teknologi juga kendalanya kan Pak. Masyarakat yang jauh itu sudah mungkin jauh dari teknologi mungkin juga, terus susah ikut sosialisasi. Itu apakah berkaitan dengan
yang disampaikan Pak Arief tentang EWS. Ya, early warning system. Jadi EWS ini bentuknya, perangkatnya, variannya berbeda-beda ya. Jadi ada harga, ada rupa juga gitu kan. Betul. Kemudian apa sih yang kemudian bisa dirasakan masyarakat pada umumnya ketika bicara EWS? Saya mungkin mengutip begini, Mbak Sevina. EWS kita ini ketika saya diskusi dengan teman-teman dari BPBD, ya sudah SNI lah. Sudah, alhamdulillah. Tapi ketika bicara EWS di beberapa titik rawan ini akan muncul kendala juga, agak mudah ya. Satu, perangkat EWS ini sudah SNI, tapi mungkin belum tentu satu titik dengan titik yang lain memiliki kepakaan yang sama karena kontur, karena cuaca, karena suhu dan seterusnya. PR kedua adalah EWS ini kalau kemudian tidak terjaga, tertata dengan baik, rusak hilang, ya kan? Kemudian yang ketiga, kami pun tetap mendorong bahwa EWS adalah salah satu upaya preventif Pemprov dalam rangka mitigasi bencana. Betul. Ada banyak EWS yang harus dipasang gitu kan. Nah, bagaimana masyarakat ini ketika warning ini kemudian jalan? Kalau kita mengutip yang ada di Jepang itu penak, Mbak. Penaknya gimana ya? Semen nggak pengen juga sih, naudzubillah ya. Kalau Jepang kan memang ngapunten, masyarakatnya sudah banyak experience terjadi gempa bumi. Betul. Jepang terkenal dengan gempa bumi. Desain rumahnya, struktur bangun rumahnya juga sudah didesain tahan gempa bumi. Betul. Di Jepang handphone ini kemudian sinkron dengan EWS, Pak. Oh, yang ada notifikasi beda tit itu lagi tang gitu kan. Nah, mungkin di sini belum sampai ke arah sana. Nah, itu yang tadi yang menjawab Mbak Sam ini untuk beberapa masyarakat yang mungkin ada potensi tidak dapat sinyal, tidak punya perangkat, ada di situ. Nah, tapi pentingnya EWS ini adalah minimalisir resiko terjadinya bencana yang lebih luas. Korban lebih luas, impact yang dimunculkan ketika ada bencana, gitu kan. Minimalisir risiko itu, dan itu apa ya, sesuatu yang vital menurut saya. Salah satu upaya sistematis ya Pak ini. Betul. Jadi bagaimana kemudian ini bisa Pemprov Jawa Timur khususnya menempatkan EWS di beberapa titik potensi bencana. Tapi sesuai konturnya. Tapi kalau EWS sendiri itu Pak bisa itu tuh berguna buat semua jenis bencana atau hanya untuk beberapa jenis bencana alam aja? EWS ini harusnya semua ya, harusnya semua. Jadi mungkin tipe, model, manfaat, settingannya berbeda-beda, itu aja. Beda-beda. Mungkin begitu ya. Oh, ya. Nah, sehingga ketika sudah menempatkan EWS di titik rawan longsor misalkan. Ya, kemudian ada di titik rawan banjir misalkan. Ya, sama-sama EWS, mungkin variabelnya berbeda terkait dengan pemanfaatannya, tapi prinsip memiliki nilai manfaat dan tujuan yang sama. Gitu, Pak. Betul. Nah, kalau menurut Pak Arief sendiri selama menjabat, sudah berapa periode Pak menjabat di DPRD Jawa Timur? Baru sekali. Tolong didoakan. Amin. Sehat terus, bisa tuntas sampai akhir. Semua gitu kan. Programnya tercapai. Amin. Gitu ya Pak ya. Nah, berarti selama menjabat ini ya Pak ya, selama satu periode, belum genap satu periode, belum genap satu tahun. Agustus nanti baru 1 tahun, masih muda. Apakah ada daerah yang ibaratnya ditandai merah lah sama pemerintah ini untuk wah ini daerah paling rawan bencana harus menjadi perhatian gitu? Iya. Pemprov saya yakin sudah melakukan itu. Demikian juga Pemkab. Dari 38 kota kabupaten sudah ada pemetaan mana yang rawan banjir, mana yang rawan longsor, gitu kan. Setidaknya begini, BNPB Jawa Timur ini sudah memetakan bahwa ada kabupaten kota yang rawan tanah longsor dengan status tinggi itu ada sekitar 31 kota kabupaten. Yang sedang ada 7 kota kabupaten. Kemudian ada pemetaan lagi untuk daerah rawan banjir. Itu ada 12 kota kabupaten kategori tinggi. Kemudian ada 26
kota kabupaten kategori sedang. Artinya pemetaan itu sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, dan saya yakin juga sudah berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman dari pemerintah kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur, sehingga upaya-upayanya sudah dilakukan, pastinya sudah dilakukan. Berarti sudah ada jelas ya, ini harus menjadi perhatian khusus gitu ya. Ya. Berarti kalau ngomong-ngomong soal mitigasi bencana Ya. Pak Arif, selama pengalamannya gitu mungkin ada nggak sih pengalaman bencana alam yang itu membuat trauma Pak Arif sendiri gitu? Ini harus jangan sampai terulang, bener-bener jangan sampai terulang gitu. Ya, alhamdulillah kalau pengalaman secara langsung belum, dan semoga tidak pernah. Semoga dijauhkan dari musibah wabah, semoga dijauhkan juga dari bencana, gitu ya Mbak ya. Tapi saya juga turut prihatin dengan beberapa masyarakat kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur, khususnya yang mungkin baru-baru ini terjadi, yang tertimpa bencana, seperti yang ada di Mojokerto ya, yang sekitar bulan April, 10 April 2025, tanah longsor. Kami juga turut prihatin, dan saya meyakini pasti akan menjadi trauma baik kerabat, keluarga, bahkan di situ juga ada korban yang meninggal dunia, kalau nggak salah 10 orang gitu ya Mbak. Pastinya kerabat dan semuanya trauma. Satu trauma lewat di daerah seperti itu yang rawan longsor, trauma melihat berita atau informasi terkait dengan kebencanaan dan seterusnya. Nah, maka upaya-upaya pemerintah ini harus optimal supaya bencana ini kemudian tidak terulang gitu ya. Selain tidak terulang, bisa kita tekan seminimal mungkin resiko terjadinya korban, gitu Pak. Nah, saya kan dulu ya, ini kayaknya udah agak lama ya Pak Arif ya. Ada erupsi gunung longsor atau di Gunung Kelut atau apa itu ya? Itu waktu Pak Arif menjabat sebagai DPRD Kediri, Kediri ya? Sudah lama ya? Sudah lama. Erupsi Gunung Kelut itu ketika saya masih berstatus sebagai salah satu karyawannya operator seluler. Nanti saya menyebutkan nanti promosi nggak nih? Oh iya. Kawan-kawan alumni, saya alumni. Berarti banyak sekali sebenarnya kalau mau mengambil pembelajaran dari bencana-bencana alam sebelumnya ya Pak ya. Salah satunya dengan menggaungkan EWS itu tadi di setiap daerah rawan bencana itu. Kalau begitu apa kendala? Kan tadi juga kalau kita bahas OPD gitu ya, salah satu kendalanya kan masyarakat yang susah dijangkau. Apakah ada cara gitu untuk mensinergikan antara OPD dengan masyarakat itu sendiri agar mitigasi bencana ini berlangsung dengan optimal gitu Pak? Ya, tentunya peran pemerintah daerah setempat ya Mbak Sevina yang paling memahami satu kontur wilayah, karakteristik masyarakatnya, kemudian akses jalan menuju lokasi dan seterusnya. Pemerintah desa tentunya itu yang paling memiliki peran lebih besar gitu kan, karena bersinggungan secara langsung. Dan kami berharap pemerintah desa ini selalu berkomunikasi masif, intens dengan pemerintah kabupaten kota setempat gitu kan, sehingga terjadi mohon maaf yang tidak kita inginkan kemudian terjadi bencana, antisipasinya, pencegahannya, sampai penanganannya, bahkan sampai pemulihannya itu benar-benar bisa didesain dari awal. Bisa disiapkan dari awal. Betul. Dari situlah dibutuhkan kerjasama itu tadi ya. Ini kesenggol kayaknya disuruh break dulu. Boleh ya? Silakan. Siap. Sudah harap kopinya kayaknya. Sudah dingin. Iya. Nah, sinergi itu yang diperlukan. Komunikasi ya Pak, berarti yang penting. Ya, komunikasi, koordinasi penting. Ini banyak hal yang bisa tersolusikan dengan ngopi Mbak Sevina. Sebenarnya ya Pak. Makanya Pak Arif sering terjun langsung ke masyarakat gitu ya, sambil ngopi. Sambil ngopi nih akhirnya penuh inspirasi gitu kan. Harapannya nanti ada solusi. Betul. Tapi
Kalau misalnya kita bicara soal kesadaran masyarakat selama melaksanakan sosialisasi di kalangan masyarakat, sebenarnya sejauh mana sih Pak kesadaran masyarakat itu soal seberapa pentingnya mitigasi bencana itu sendiri? Ya. Berapa persen kalau bisa di Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ini kita bicara juga ada payung hukum terkait dengan desa tanggap bencana. Saya pikir peran aktif masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya terkait dengan sosialisasi ini masih bagus lah Mbak, masih bagus dan bahkan saya yakin bisa ditingkatkan. sudah bagus dan semoga bisa meningkat Nggih. gitu ya Pak. Dan ini butuh kesadaran banyak pihak gitu kan untuk melakukan komunikasi dengan baik. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diantisipasi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, memang masih tahap sosialisasi. Bicara sosialisasi, nanti ada bicara praktis dalam bentuk simulasi gitu kan. Kadang simulasi ini kan ya butuh anggaran fiskal juga gitu kan. Tapi ya ini sesuatu yang memang harus diupayakan. Berarti kalau dapat salah satu kendalanya juga salah satunya di anggaran gitu ya Pak ya? Ya, semua kegiatan itu salah satu penopang utama adalah anggaran. Sebuah program salah satu penopang utamanya adalah anggaran. Tapi ketika bicara antisipasi maupun mitigasi ini, Pemprov saya yakin, Pemkab saya yakin mengedepankan. Ini urusan nyawa. Betul. Urusan kemanusiaan. Jadi ketika terjadi bencana itu tidak menjadi kewajibannya pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, OPD, BPNPB, BPBD, kemudian Bina Marga. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lingkaran besar akhirnya ya, menjadi lingkaran besar. Semoga dengan adanya kolaborasi, sinergi dan dari lingkaran besar itu bisa menanggulangi dampak dan resiko yang besar juga gitu ya Pak ya. Betul Mbak Sabina. Tapi kan tadi Pak Arief juga sudah menyebutkan bahwa sudah banyak sekali regulasi dan dasar hukumnya sebenarnya ya Pak ya. Berarti sebenarnya kalau bahas soal mitigasi bencana ini sudah matang sebenarnya dari Mbak. Sudah matang, tinggal pelaksanaannya aja ya Pak ya. Betul, dan pelaksanaan ini menjadi sebuah penting dan tugas kami salah satunya adalah diantaranya adalah itu, melakukan fungsi pengawasan apakah sebuah penganggaran yang sudah dianggarkan sesuai penggunaannya, peruntukannya, pengawasan terhadap program atau kegiatan yang sudah digagas dan dituangkan dalam sebuah anggaran berjalan, kemudian pengawasan terhadap payung hukum yang sudah diketok ini apakah sudah dilakukan sesuai ranahnya mestinya gitu betul. Ya selama kan tadi Pak Arief juga menekankan bahwa pentingnya sosialisasi. Selama ini dari DPRD sendiri itu melakukan sosialisasinya bagaimana? Apakah hanya langsung terjun ke lapangan atau juga melalui media sosial atau bagaimana caranya mungkin supaya masyarakat bisa tahu gitu kalau bisa? Iya, saya masih belum genap 1 tahun. Tapi ada kegiatan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dewan ini, teman-teman DPRD provinsi, tidak hanya di Komisi D, tapi ada Komisi A, B, C, D memiliki hak yang sama. Kita bisa melakukan kegiatan berupa sosialisasi, lokakarya, seminar, sarasehan, dan kita bisa pilih materi. Materinya tentunya adalah materi yang saat ini dibutuhkan atau lagi menjadi news atau menjadi pembahasan. Biasanya ketika pada titik tertentu musim penghujan itu materi yang digagas teman-teman ya mengikuti adaptif ya. Betul. Ya mungkin salah satunya adalah terkait dengan mitigasi. Dan itu pernah saya juga bahas gitu kan di kesempatan melakukan sosialisasi maupun sarasehan bagaimana kita melakukan langkah-langkah preventif untuk melakukan pencegahan atau mitigasi bencana. Gitu, Mbak. Kalau begitu, apa 3 langkah konkret yang menurut Pak Arief sendiri harus dilakukan dari DPRD Jawa Timur untuk memperkuat mitigasi itu sendiri, mitigasi bencana itu sendiri? Untuk memperkuat mitigasi bencana, ada peran masyarakat pasti. Peran masyarakat. Pertama, peran masyarakat. Ya, peran masyarakat berarti kan ketika diajak untuk sosialisasi, ketika diundang untuk hadir melakukan simulasi,
ya harus Harus datang, hadir. gitu kan. Betul, Harus betul. ada yang kemudian harus memahamkan juga dan memahami. Kemudian peran pemerintah daerah pasti kan, Betul. baik pemerintah kota, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dalam bersinergi itu. OPD itu tadi ya. OPD tadi, khususnya OPD terkait, satu untuk melakukan sosialisasi, kemudian juga memastikan rule of the game-nya, perencanaan awal sampai akhirnya, pencegahan sampai pemulihannya, tidak hanya penanggulangannya, dan tentunya memastikan kemampuan menyiapkan anggaran lah, menyiapkan anggaran untuk memastikan semuanya ini berjalan dengan baik, gitu Pak. Berarti kalau dirangkum peran masyarakat, OPD itu tadi, sinergi OPD, yang ketiga adalah anggaran. Ya. Itu peran penting sekali ya Pak ya, yang harus ya. sangat diperhatikan. Pak Arif sendiri berasal dari Kediri ya Pak? Ya. Kediri atau Lamongan Pak tadi? Saya lahir di Kediri, besar di beberapa provinsi maupun kabupaten. Saya SMA pernah di Bali, pernah di Gresik, kuliah di Malang. Berarti dari Kediri kembali ke Kediri ya Pak ya? Ke Kediri saya sebagai pendatang. Oh, malah pendatang di Kedirinya. Anak saya saja lahir dan besar di Kediri. Berarti kalau saya nih Pak, saya kan bahas soal asal ya. Saya kan berasal dari Pacitan itu. Ya. Di Pacitan tuh tiap jalan itu pasti ada arah untuk titik pelarian itu. Iya. Titik karena kumpul, kan evakuasi. Pacitan kayak mangkok. Iya. Kalau udah tsunami hilang Pak. Alhamdulillah. Iya makanya berarti sebenarnya palang-palang titik pelarian itu sebagai salah satu langkah mitigasi bencana dari pemerintah juga ya Pak ya? Upaya preventif yang dilakukan pemerintah daerah. Dan itu harus ditaati seharusnya kalau terjadi bencana, naudzubilahnya gitu ya. Iya betul Mbak. Tidak hanya Pacitan, titik-titik topografi wilayah Jawa Timur itu kan memang luar biasa Mbak ya. Kalau kompleks sekali ya Pak ya. Pegunungan ada Pacitan, Trenggalek, kemudian Malang, dan seterusnya ada. Jadi karakternya berbeda-beda. Siap gitu. Yeah. Jadi terus kan di laut itu biasanya ada yang tinggi juga, itu menara pengawas itu juga, apakah itu sebenarnya bentuk EWS itu Pak, atau ada sendiri sebenarnya EWS itu? Menara itu bagian dari pencegahan aja, tapi kalau EWS ini sebuah alat Mbak. Oh, sebuah alat gitu ya Pak ya? Yang kemudian ditaruh di titik tertentu, yang kemudian ketika ada bencana itu kemudian memberikan alarm, memberikan sensor, memberikan sinyal, tanda ada sesuatu yang kemudian bahaya. Mau ada bencana nih gitu ya. Kalau gitu seberapa efektif sebenarnya Pak pemasangan dari EWS itu sendiri? Efektivitas EWS kita ngukurnya satu pasti dari kualitas EWS itu. Yang kedua manfaat, artinya manfaat sudah berupaya bisa beroperasi dengan baik, tapi ketika masyarakatnya cuek ya tetap jadi problem kan. Iya. Jadi EWS ini akan efektif ketika respon yang diberikan oleh EWS ini kemudian bisa diterima masyarakat, dan masyarakat ini kemudian mengikuti apa yang kemudian sudah dilakukan sosialisasi atau diperintahkan oleh pemerintah setempat. Berarti sistemnya tuh sebenarnya alurnya itu ya Pak ya. EWS memberikan peringatan, sebenarnya pemerintah sosialisasi, EWS melakukan peringatan, masyarakat melakukan yang disosialisasikan tadi. Titik pelarian gitu-gitu ya Pak ya. Jadi kalau tidak mendengar, tidak hadir ke sosialisasi tadi. Oh, silakan Pak. Tidak hadir ke sosialisasi, itulah problemnya itu ya Pak ya. Ya, itu mungkin diantara kendala aja yang harus dilalui. Cuman ketika bicara efektivitas EWS tadi, ketika sudah berjalan sebagaimana mestinya, tapi sekali lagi ketika bicara bencana alam adalah force majeure, sesuatu yang kemudian kadang sulit kita perkirakan, kadang sulit kita prediksikan. Tadi kalau saya mengingat pertanyaan Mbak Sevina yang pertama tadi terkait dengan fungsi EWS, apa yang terjadi di sana di Pacet tadi, Mojokerto, April 2025 yang lalu, ini kan apa, atau mitigasi yang kira-kira kurang apa enggak sih kok sampai terjadi longsor sedemikian besar sehingga mengakibatkan korban meninggal gitu kan. Nah,
Di sana itu ternyata kan ada hutan rakyat, Mbak ya. Bahwa seingat saya kalau nggak salah 1 minggu sebelum kejadian, 5 hari sebelum kejadian, cek berkala itu sudah dilakukan. Sudah. Jadi di taman hutan rakyat itu sudah ada petugas yang kemudian ya? Betul, melakukan kontrol atau melakukan kegiatan rutinnya sudah. Nah, pada titik tertentu namanya pohon tumbang, hutan rakyat ini nggak boleh ditebang orang, Mbak. Jadi kalau rapuh ya rapuh sampai jatuh gitu ya. Oh iya. Jadi nggak boleh kemudian ini dalam rangka nggak boleh. Jadi contoh case bicara bencana yang ada di Mojokerto itu salah satu indikasinya adalah ada pohon tumbang, kemudian menutup saluran, ini dibilang kali bukan kali, jadi karena kecil. Got gitu ya Pak. Mungkin begitu ya, got. Sehingga air ini kemudian tertahan, kemudian muncul kejenuhan air di tanah itu basah gitu kan. Oh ya, tanahnya basah. Nah itu terjadi longsor, Mbak Saifina. Nah itu kan kemudian bagaimana mungkin EWS berfungsi secara maksimal, posisinya berbeda gitu kan. Jadi ketika bicara bencana ini kadang kan di luar nalar, di luar kendala, di luar kapasitas manusia berpikir, walaupun sudah berupaya mencegah. Ini force major itu aja. Mungkin itulah tadi pemikiran masyarakat kenapa nggak mau hadir sosialisasi juga ya Pak ya. Kayaknya mau gimana pun kalau bencana ya bencana aja. Gitu. Itu kendalanya ya Pak. Ya, semoga nanti hilang itu hal-hal seperti itu. Tetap harus ngikuti itu. Benar Pak. Kalau untuk gempa sendiri itu Pak, untuk EWS-nya apa ada kayak minimal berapa satuan gempa? Deteksi terkait gempa korelasinya dengan EWS secara langsung pasti ada. Fungsi EWS itu untuk mendeteksi ketika terjadi gempa, memberikan peringatan maksudnya terjadi gempa. Kalau kemudian ini berapa skala Richter yang didetek, mungkin ada alat-alat khusus yang dimiliki oleh BNPB lah Pak. Dimiliki oleh BPD mungkin bahkan. Berarti gitu kalau misalnya bahas gempa kan sebagaimana kita tahu kalau gempa itu tidak bisa ditebak ya Pak ya datangnya. Berarti EWS itu sebenarnya kalau dalam hal bencana alam gempa mungkin lebih ke peringatan kalau lagi ada gempa gitu ya, bukan peringatan awal. Bukan. Ya, sepertinya bukan. Ya. Ya, peringatan kalau bahwa sekarang ada gempa gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika ada gempa harapannya kan tindakan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat bisa lebih awal gitu kan. Bisa lebih awal. Mumpung belum tinggi nih gitu ya, gempanya gitu betul. Ya. Kalau bahas soal longsor. Di mana sih Pak daerah yang rawan longsor sebenarnya? Karena itu bahaya banget longsor itu Pak. Iya. Salah satu bencana alam yang cukup bahaya. Betul. Enak-enak jalan, tiba-tiba ya itulah apes. Nah. Iya. Jadi yang saya sampaikan, jadi ada 12 kabupaten kota yang kategorinya tinggi terjadi bencana longsor yang ada di Jawa Timur ini. Jadi bahaya pasti Mbak, namanya bencana gitu kan. Tapi yang terpenting di sini adalah mitigasinya kan begitu kan? Mitigasinya. Iya, supaya tidak terjadi bencana longsor yang kemudian memberikan efek luar biasa, upaya pencegahannya apa kan begitu ya? Jadi karena tidak hanya melibatkan Bina Marga saja, melibatkan seperti yang di Mojokerto itu adalah perhutanan. Maka ketika kedua atau semua OPD yang terkait termasuk BPBD ini berkolaborasi, melakukan antisipasi, berkomunikasi, maka minimalisir resiko terjadinya bencana itu bisa diwujudkan. Nah, longsor sendiri memang parah, ya sama-sama parah ya Mbak. Ketika dibandingkan dengan banjir juga sama gitu kan. Tapi kalau longsor itu harusnya lebih mudah lebih mudah terbaca di awal karena kita bicara kontur secara langsung. Kalau struktur udah musim hujan, tanah secara langsung, gitu ya. gitu kan. Iya gitu Mbak Saifina. Berarti
tadi kan kita bahas dari tadi bahwa intinya, salah satu intinya ya Pak ya, itu kan kalau masyarakat ini kurang aware dengan itu, lalu kurang dengan mitigasi bencana. Lalu apa sih cara dari Pak Arief sendiri atau mungkin dari pemerintah kota memastikan bahwa meskipun masyarakat ini tidak datang ke sosialisasi atau apa, tapi dia tetap waspada terhadap adanya bencana itu sendiri? Ya kalau tidak terlalu aware masyarakat ini ya nggak juga gitu kan ya. Kemudian upaya-upaya preventif yang mungkin dilakukan oleh UPD atau pemerintah provinsi, selain sosialisasi secara langsung pada daerah-daerah yang titik rawan bencana, ada beberapa kegiatan lah Mbak, termasuk komunikasi melalui media sosial. Kemudian ada beberapa kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga-lembaga peduli lingkungan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang mungkin sudah dilakukan oleh beberapa lembaga tertentu, khususnya pencinta lingkungan dan alam ini. Upaya preventif melindungi, melestarikan alam. Nah, ini menjadi cikal bakal kesadaran masyarakat untuk peduli. Nah, ketika itu bisa kami dorong dan berjalan dengan baik, harapannya antisipasi terjadinya bencana ini juga bisa kita wujudkan gitu Mbak Sevina. Banyak sekali ya Pak yang kita bahas hari ini ya. Ya. Kalau begitu terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin Pak Arief sampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang peran yang kita butuhkan bersama untuk menanggulangi bencana alam itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Sevina. Untuk adik-adik Gen Z, Gen Alpha gitu kan ya, utama dan terutama adalah cintailah lingkungan dengan cara merawat dan melestarikan alam di sekitar adik-adik, karena itu adalah sebuah tindakan upaya pencegahan, kemudian tindakan upaya bagaimana nanti alam lingkungan kita ini bisa dinikmati juga khasanah dan kekayaan alaminya ke generasi-generasi berikutnya. Kemudian gunakan media sosial yang bijak, di antaranya adalah bagaimana mengkomunikasikan upaya pencegahan ini melalui konten-konten yang produktif di media sosial, kegiatan-kegiatan yang positif di media sosial. Jadikanlah Jawa Timur menjadi Jawa Timur yang hebat, Jawa Timur yang menjadi gerbang baru Nusantara. Keren sekali Pak pesannya. Semoga pesannya tersampaikan ke seluruh masyarakat Jawa Timur ya Pak. Amin Pak. Nah, itu dia pemirsa TV9 Nusantara, pembahasan kali ini cukup dalam dan semoga ini informatif, pembahasan informatif bagi semua pemirsa TV9 Nusantara. Terima kasih Pak Arief atas sama-sama Mbak sudah Sevina, meluangkan waktunya yang repot. Terima kasih sekali sudah diundang. Terima kasih kembali. Baik, itu saja untuk segmen kali ini pemirsa TV9 Nusantara. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh